Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Ramadhani. Di sini saya akan memberikan beberapa tips untuk mencegah terjadinya keracunan bahan pangan atau makanan. Pangan atau makanan yang sudah terkontaminasi oleh bakteri dapat mengakibatkan keracunan yang tentu berdampak buruk bagi kesehatan. Banyak faktor yang menyebabkan kondisi seperti ini, misalkan kebersihan meja dapur dan keamanan pangan yang kurang terjaga. Keracunan pangan dapat menimbulkan dampak seperti diare dan muntah-muntah. Keracunan pangan rentan terjadi pada anak-anak dan orang dewasa yang sistem imunnya lemah. Jadi, sedikit saja mengkonsumsi bahan makanan yang sudah terkontaminasi oleh bakteri akan berakibat fatal bagi kesehatan. Beberapa tips yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya keracunan bahan pangan atau makanan. Tips yang pertama yaitu dengan cara mencuci tangan. Mencuci tangan adalah salah satu cara yang paling sederhana dan penting untuk dilakukan agar terhindar dari keracunan bahan pangan. Tangan merupakan salah satu anggota tubuh yang rentan terkena bakteri karena biasanya kita beraktivitas setiap hari dengan menggunakan tangan dengan menyentuh beberapa barang. Cara mencuci tangan dengan baik dan benar yaitu basahi tangan dengan air, kemudian tuangkan sabun pada telapak tangan, usap dari telapak tangan ke telapak tangan, kemudian gosok di sela-sela jari, kemudian gosok punggung tangan, kemudian gosok pangkal ibu jari, gosok kuku, serta pergelangan tangan. Tips yang kedua yaitu membersihkan meja dapur. Usai Anda membersihkan bahan pangan, usahakan Anda juga membersihkan meja dapur. Hal ini bertujuan agar untuk menghilangkan bakteri yang tertempel pada meja dapur. Tips yang ketiga yaitu menggunakan telenan yang berbeda. Usahakan Anda memisahkan yang mana telenan untuk daging atau telur dan yang mana telenan untuk sayuran. Usahakan Anda memisahkannya agar tidak terjadi kontaminasi. Tips yang keempat yaitu menyimpan bahan makanan yang mentah dengan cara terpisah. Selain menggunakan telenan yang berbeda, usahakan Anda juga menyimpan bahan makanan yang mentah dengan cara terpisah agar tidak terjadi kontaminasi. Tips yang kelima yaitu memasak hingga mencapai suhu yang benar. Pada saat Anda memasak, pastikan makanan yang Anda masak itu sudah benar-benar matang. Misalkan pada saat Anda memasak daging, pastikan daging tersebut sudah tidak berwarna kemerahan lagi. Itu tandanya maka daging tersebut sudah matang. Jika daging tersebut masih tampak berwarna kemerahan, maka daging tersebut belum matang. Tips yang keenam yaitu menjaga suhu kulkas. Jika suhu kulkas tidak diatur dengan baik, maka bakteri akan dapat berkembang biak dengan cepat. Usahakan mengatur suhu kulkas di bawah 5 derajat Celcius. Pastikan kulkas tidak diisi secara penuh agar sirkulasi udara pada kulkas dapat berjalan dengan baik dan tidak mengatur suhu kulkas tersebut. Tips yang ketujuh yaitu melihat masa kadaluarsa. Makanan atau bahan pangan yang sudah kadaluarsa menjadi salah satu penyebab terjadinya keracunan bahan pangan. Maka dari itu, jika Anda ingin mengkonsumsi bahan pangan atau makanan, sebaiknya Anda melihat dulu tanggal kadaluarsanya sebelum Anda mengkonsumsi makanan tersebut. Itulah beberapa tips yang dapat kita lakukan agar terhindar dari
keracunan bahan pangan. Sebenarnya cara utama untuk mencegah terjadinya keracunan bahan pangan atau makanan yaitu kita harus menjaga kebersihan, baik menjaga kebersihan meja dapur maupun kebersihan diri sendiri. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.